Recording in progress. Oke. Selamat malam semua teman-teman. Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, gambarnya memang belum ada teman-teman. Saya belum share gambar apa-apa ya. Oke, jelas ya. Saya akan langsung share sesuatu ya teman-teman. Saya akan share white screen. Oke. Udah ada gambarnya teman-teman? Udah lihat gambarnya? Hmm. Udah lihat ya. Malam hari kita akan bahas yang namanya simple tapi profitable. Oke teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah trading bertahun-tahun, ataupun teman-teman yang trading mungkin baru 1 minggu, saya akan malam ini menjelaskan sebuah hal sederhana yang harus teman-teman pahami supaya teman-teman bisa profit konsisten di forex. Oke. Kata kuncinya teman-teman di sini adalah konsisten ya. Pahami teman-teman ya. Jadi kata kuncinya adalah konsisten. Kata kuncinya adalah konsisten, bukan profit besar. Oke. Bukan profit besar, tapi adalah konsisten. Oke, teman-teman. Bukan profit besar, tapi adalah konsisten. Oke. Kata kuncinya di situ, teman-teman. Oke, masih ada yang belum bisa mendengar suara saya. Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Sepertinya teman-teman yang lain bisa dengar suara saya. Apakah suara kecil? Suaranya kecil, teman-teman? Ya, suara dan gambar sudah jelas ya. Oke. Saya ulangi, teman-teman. Jadi, teman-teman, saya malam hari ini akan sharing sebuah hal sederhana buat teman-teman yang sudah trading bertahun-tahun, maupun buat teman-teman yang baru trading 1 minggu. Sama saja. Jadi, semua orang harus paham bahwa dalam forex kita harus profit konsisten, bukan profit besar. Kalau teman-teman berharap dengan modal 100 USD, teman-teman bisa trading for living, sebenarnya saya jujur aja bilangnya bahwa ini adalah hal yang hampir mustahil, teman-teman. Bukan tidak mungkin, tapi hampir mustahil. Oke, dengan modal 100 USD, teman-teman misalkan butuh trading for living, berarti teman-teman, oke, anggaplah teman-teman tinggal di Jakarta. Ya, hidup paling memprihatinkan lah. Mungkin teman-teman butuh 3 juta sebulan. Betul? Kurang lebih lah ya. Nah, dengan profit 100 US, dengan modal 100 USD, teman-teman mengharapkan profit 3 juta sebulan. Itu sangat tidak mungkin, teman-teman. Itu artinya teman-teman harus profit di atas 100%. Di atas 100%. Setiap bulan. Which is, mungkin bisa, tapi sangat-sangat sulit. Dan sangat besar resiko teman-teman untuk bisa langsung habis semuanya. Oke? Karena itulah kenapa di Forex ini, hukumnya selalu sama, teman-teman. Yang berlaku adalah hukum kapitalisme. Yaitu apa? Semakin besar modal, maka semakin besar profit. Oke? Teman-teman jangan salah paham. Saya di sini bukan mau teman-teman untuk deposit besar. Saya bukan mau meminta teman-teman untuk
deposit terus, jual semuanya, deposit besar, bukan. Saya hanya ingin teman-teman paham bahwa bisnis forex adalah sama seperti bisnis pada dunia nyata, yaitu semuanya bergantung kepada kapitalisme. Semakin besar modal, maka semakin besar profit. Itu adalah kenyataan yang harus teman-teman terima. Oke, okay? Kalau bukan saya yang teman-teman dengarkan, siapa lagi? Kan gitu. Oke, okay? Pokoknya teman-teman percaya aja deh sama saya. Semakin besar profit, maka semakin besar modal. Oke, okay, teman-teman. Nah, kalau teman-teman berharap untuk trading for living dengan 100 USD, maka teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi, butuh 3 juta misalnya untuk trade untuk hidup sebulan, maka teman-teman profit di atas 100%, which is hampir tidak mungkin untuk konsisten melakukan itu setiap bulannya. Betul ya? Nah, itulah kenapa saya selalu bilang sama teman-teman di video-video saya sebelumnya, di live-live saya sebelumnya, bahwa dalam Forex kita tidak perlu mencapai 100%. Kita cukup profit 5% saja per bulan. Nah, dengan profit 5% per bulan ini bisa konsisten. Dan kita bisa melakukannya setiap bulan. Karena itu 5% adalah angka yang possible untuk dicapai. Angka yang sangat mungkin dicapai, teman-teman. Daripada kita berharap 100% per bulan. Nah, gimana, Coach? Mau hidup dengan 5% per bulan kalau modal kita $100? Ya, jawabannya nggak bisa, teman-teman. Jawabannya kembali ke ini, bahwa semakin besar modal, semakin besar profit. Oke, teman-teman. Saya asumsikan bahwa teman-teman di sini semua punya pekerjaan di dunia nyata, yaitu pekerjaan yang fisik ya. Jadi teman-teman punya penghasilan, minimal gaji UMR lah. Nah, itu saran saya, teman-teman jangan deposit kecil-kecil. Tapi apa yang teman-teman lakukan, teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan deposit yang besar. Kapan kita harus deposit yang besar supaya bisa profit 5% saja kita bisa memenuhi kebutuhan? Yaitu saya kasih kuncinya, teman-teman. Teman-teman butuh untuk yang namanya melakukan menabung. Oke. Yang kedua, sambil menabung bisa ikut sinyal. Oke. Bisa kemudian selain bisa ikut sinyal, teman-teman harus juga bisa backtest. Nah, inilah 3 hal yang teman-teman bisa lakukan. Jadi, dengan gaji teman-teman UMR misalnya, teman-teman tabung aja dikit-dikit. Nanti ketika tabungan teman-teman sudah mungkin bisa $1.000, $2.000, teman-teman bisa trading. Nah, tradingnya juga harus sesuai dengan rule dan trading plan, teman-teman. Kalau tidak, uang yang teman-teman kumpulkan dengan susah payah bisa saja habis begitu saja. Itulah kenapa sambil menabung, teman-teman bisa melakukan 2 hal. Yang pertama, ikut sinyal untuk belajar. Dan yang ketiga, backtesting rule yang teman-teman ingin lakukan. Misalkan teman-teman bisa demo trading, teman-teman bisa demo trading. Ya, saya hapus dulu ini ya. Banyak kali yang gini-gini, saya nggak suka. Promosi-promosi mengganggu ya. Saya mau kick orang ini. Sebentar teman-teman ya, kita diganggu. Oke, sudah saya report dia ya, dan saya kick. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Teman-teman kalau ada bagian link-link di sini jangan diklik ya. Bisa jadi itu adalah virus atau spam yang nggak bertanggung jawab. Oke, teman-teman. Saya nggak suka nih hal seperti ini. Nanti kalau masih ada yang seperti ini, kayaknya saya akan tiadakan live public. Hanya untuk live VIP saja. Oke. Kita lanjutkan. Saya aktifkan kembali chatnya ya. Silakan teman-teman kalau mau komen atau bertanya boleh langsung. Sampai mana tadi? Sampai di, oh ya ini. Jadi yang teman-teman lakukan adalah menabung sampai punya modal yang cukup. Kemudian sambil menabung, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman bisa melakukan yang namanya, mungkin bisa trading dikit-dikit, ikut sinyal, dirian, atau bisa backtesting, teman-teman. Backtesting dengan
rule dan trading plan yang teman-teman inginkan. Dan teman-teman nyaman di situ. Jadi waktu modal teman-teman sudah siap, teman-teman juga siap dengan trading plan. Jadi teman-teman bisa ready untuk trading. Oke? Nah, seperti yang saya bilang tadi, dengan modal yang lebih besar, kita bisa semakin lebih mudah untuk bisa trading for living, teman-teman. Karena seperti saya bilang tadi, kalau teman-teman hanya menargetkan profit 5% saja per bulan, itu sangat achievable, teman-teman. Jika teman-teman punya yang namanya ini. Nah, itu sangat achievable. Pegang kata-kata saya, itu sangat achievable kalau teman-teman sudah melakukan ini. Jadi teman-teman sudah punya rule yang konsisten untuk bisa melakukan itu. Oke. Nah, 5% ini teman-teman tinggal hitung biaya hidup kalau teman-teman mau trading for living. Trading for living itu kan artinya kita hanya hidup sepenuhnya dari trading. Betul, teman-teman? Jadi, misalkan biaya hidup teman-teman misalkan 10 juta sebulan. Berarti teman-teman dihitung aja modal berapa yang teman-teman butuhkan untuk bisa profit 10 juta per bulan dengan 5% kan gitu. Oke, kita anggap aja $1.000 lah. Teman-teman butuh $1.000 untuk bisa profit, untuk bisa hidup ya. Berarti sebulan teman-teman butuh $1.000. Nah, teman-teman tinggal lihat modal berapa yang saya butuhkan untuk bisa profit $1.000, which is adalah 5% per bulan. Teman-teman tinggal hitung, misalkan berarti kan teman-teman butuh berapa teman-teman? Kalau 5%, 1%, 1% itu kan 200 berarti ya. Berarti teman-teman butuh $20.000 ya. Betul? Untuk profit $1.000 per bulan. 5%. Dah. Nah, mungkin teman-teman lihat angka $20.000 ini besar kali. Besar ya teman-teman ya. Nah, tapi apakah ini mungkin tercapai? Mungkin teman-teman. Mungkin $20 itu mungkin tercapai. Kalau teman-teman nggak butuh sebanyak ini, ya udah turunkan. Misalkan teman-teman butuh $500 per bulan. Berarti teman-teman butuh $10.000. Kayak gitu. Nah, ini adalah saran saya, proposal saya kepada teman-teman untuk bisa trading dengan nyaman. Dengan hanya menargetkan 5% per bulan, teman-teman, itu teman-teman tidak perlu dikduk tiap hari, tidak perlu risau tiap hari, tidak perlu bingung tiap hari. Suaranya nggak ada ya? Harusnya suara saya ada sih. Harusnya suara saya ada. Teman-teman bilang suara saya kecil atau jelas, teman-teman? Suara ada, jelas atau kecil? Jelas ya, oke. Jelas suara saya. Nah, ini adalah proposal saya kepada teman-teman. Dengan 5% per bulan, teman-teman tidak perlu dak-dikduk tiap hari, teman-teman tidak perlu ragu-ragu takut akan MC, tidak, karena teman-teman sudah punya trading rule yang jelas, sehingga teman-teman bisa melakukan ini secara konsisten. Dan teman-teman gulung terus profitnya, maka teman-teman akan menjadi, ya saya akan bilang teman-teman akan jadi kaya. Gitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman tangkap maksud saya ya. Ini bukanlah hal yang saya sembunyikan teman-teman. Ini adalah kebenaran bahwa semakin besar modal, semakin besar profit di forex. Dan itu berlaku di dunia usaha. Sama kan? Kapitalisme. Semakin besar modal, semakin besar profit. Dah, simpel. Itu yang berlaku. Oke teman-teman, saya harap teman-teman bisa paham ya. Nah, sekarang saya akan kasih teman-teman sebuah hal yang secara teknikal ya. Tadi udah kan bahas secara psikologi, karena teman-teman yang request tuh. Jadi sebelum kita akan bahas psikologi. Tadi udah. Ada pertanyaan teman-teman mengenai yang saya jelaskan ini? Mungkin ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya. Kita bisa diskusi sama-sama, nggak apa-apa. Kalau cuma modal 500.000, apakah bisa untuk nyari uang rokok aja, Om? Ya, bisa.
Bisa. 500.000 berarti sekitar $30 ya, betul. Berarti ya, $30. $30. Oke. Oke. Kalau 5% dari $30 berarti 1%-nya kan berarti 0,3. Betul ya. 1%-nya 10% berarti $1,5. Sekarang pertanyaannya, bisa asumsinya profit 5% per bulan ya. Sekarang pertanyaan saya, apakah teman-teman nyaman dengan ini? Apakah $1,5 cukup untuk beli rokok? Ya, saya nggak tahu. Saya kebetulan nggak merokok. Nah, sekarang gini pertanyaan saya teman-teman. Kalau teman-teman punya uang $30, teman-teman mau beli rokok, maka teman-teman tidak cukup dengan hanya profit 5% per bulan. Tentu teman-teman akan mencari profit sampai mungkin 20, mungkin 50, mungkin 100% per bulan. Apa yang akan terjadi dengan target sebesar ini, teman-teman? Teman-teman akan punya tekanan mental. Teman-teman akan punya rasa, aduh harus entry nih, harus profit, nggak boleh loss. Itu teman-teman yang menjadi penghalang trader seperti kita untuk profit. Karena trader itu harus dilakukan dengan pikiran yang tenang, jernih, dan logik. Tidak boleh ada pikiran perasaan, tidak boleh ada mengira-ngira, tidak boleh ada yang namanya uh, perasaan ingin entry, ingin cepat kaya. Tidak boleh teman-teman. Nah itu teman-teman yang tes dan ukur sendiri. Apakah dengan ada perasaan harus profit 20%, 50, dapatkan 100% per bulan, teman-teman bisa nyaman. Apakah ini saya bilang tidak mungkin dilakukan? 30% kita profit 100% sebulan. $30 kita profit 100% sebulan. Mungkin. Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi akan sangat besar risiko teman-teman untuk, oke, bulan ini saya profit 100%. Sangat besar, amat besar risiko. Bulan depan teman-teman MC. Saya garansi. Mungkin kemungkinannya 90% teman-teman akan MC di bulan berikutnya. Bulan ini teman-teman bisa profit 100%, bulan depan saya garansi 90% teman-teman akan MC. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena itulah yang terjadi di dunia nyata, teman-teman. Kenapa saya proposal teman-teman untuk profit 5% saja sebulan? Karena dengan ini kita bisa resiko teman-teman. Kita bisa atur resiko. Sekarang gini, kita nggak bisa bilang $30 terlalu kecil. Kita ambil yang standar-standar aja lah. $1.000 lah. Ya, $1.000 kan untuk trading nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Bisa lah ya untuk UMR tabung beberapa bulan dapatlah $1.000 kan. Nah sekarang kita hitung bareng-bareng teman-teman. Kita mau untuk profit 5% sebulan. Oke. Asumsikan kita punya trading plan yang buat kita hanya meresikukan 1% per transaksi. Artinya setiap kali SL kita hanya kehilangan 1%. Oke. Berarti teman-teman, kita butuh 100 kali 100 kali LSL berturut-turut untuk bisa MC. Kalau teman-teman kalau teman-teman kalau teman-teman saat ini open posisi di pair manapun, time frame berapapun, teman-teman open posisi dengan SL dan TP 1:1. 1:1 ya RR-nya ya. Oke. 1:1. Saya garansi teman-teman tidak akan SL sih. Kemungkinan besar akan bolak-balik aja modalnya. Jadi profit loss, profit loss, profit loss. Teman-teman tidak akan pernah SL. Karena apa? Kemungkinan ini 50-50 teman-teman. 50-50. Ini sama halnya dengan teman-teman melempar koin. Tidak mungkin 100 kali muncul kepala semua.
Dan tidak mungkin 100 kali muncul ekor semua. Pasti di antara 100 kali itu teman-teman hanya tebak-tebak aja, buy sell buy sell buy sell aja, R1 banding 1. Teman-teman akan profit loss, profit loss, profit loss, profit loss. Percaya sama saya. Teman-teman tidak akan pernah MC dengan cara seperti ini. Dan mungkin tidak akan SL sih, tidak akan, sorry, bukan tidak akan profit sih, tapi tidak akan MC. Teman-teman tidak akan pernah MC. Apalagi kalau dibarengi dengan analisa teman-teman, yang bisa menaikkan kemungkinan ini menjadi mungkin 70-30. Atau yang nggak usah tinggi-tinggi lah, 60-40 aja. Udah profit. Kan gitu. Nah, itulah kenapa saya bilang dengan 1% risiko per transaksi mendapatkan 5% per bulan profit itu sangat mungkin. Ya. MC itu margin call, artinya modal modal teman-teman habis sama sekali. Oke ya teman-teman ya. Nah, saya akan baca. Izin tanya bang, kalau barang 100 ada target 5% apa wajar? Teman-teman, yang saya sarankan adalah target 5% per bulan, profit 5% per bulan. Kalau teman-teman hari ini masih trading dengan modal $100, berarti kemungkinan teman-teman masih belum punya modal yang cukup. Tapi kalau teman-teman mau trading itu sinyal masih oke. Karena saya punya money management yang saya sharingkan di grup. Silakan teman-teman ikuti money management tersebut. Tapi ini adalah proposal yang baru saya jelaskan, adalah proposal saya jika teman-teman mau untuk trading for living. Betul-betul menjadikan trading adalah profesi profesional teman-teman. Oke. Saya pemula. Apa yang penting dilakukan sebagai langkah awal menuju sukses? Saya sudah banyak sih sebenarnya sharing-sharing ini. Teman-teman, buat yang pemula-pemula ini silahkan join ke grup edukasi. Di situ saya ada banyak bahas mengenai hal-hal yang teman-teman tahu dan teman-teman paham sebelum teman-teman bisa menjadi profesional. Oke? Minimal nggak usah profesional lah. Minimal teman-teman bisa GMC aja. Bisa profit konsisten aja, itu aja. Oke? Iya sih, saya alami seperti ini karena ingin target-target akhir selalu MC. Profit saya bertahan seminggu dalam satu hari langsung habis cover margin terus. Betul. Ini adalah real testimoni ya. Iya, nih saya alami seperti ini karena ingin mengejar target dan akhirnya selalu MC. Profit hanya bertahan seminggu, dalam satu hari langsung habis karena full margin. Ya, apa gunanya? Ya kan, udah capek-capek trading seminggu, dak dikduk, habis dalam sehari. MC semuanya, habis dengan modal. Apa gunanya teman-teman? Kan gitu. Jadi kata kuncinya selalu konsisten, bukan profit besar. Ya, ya bang, sama setiap hari hati nggak tenang, pikir harus profit malah jadi loss. Ya itu, udah rugi waktu, rugi pikiran, hati nggak tenang, MC lagi, rugi semuanya. Makanya kalau teman-teman bisa pahami apa yang saya jelaskan tadi, saya harap teman-teman bisa mendapatkan sesuatu pencerahan lah, ya. Itu yang harus dilakukan, teman-teman. Betul bang, saya pernah alami dengan modal 1.000 dan profit jadi, oh sorry, modal 100 profit jadi 300 dan setelah biasanya loss 300 jadi pesan buat saya. Saya pernah ikut satu perusahaan di mainin sama saya 20 juta semasa 15 kos. Ya, 20 juta itu banyak loh teman-teman. Ya, saya harap teman-teman dengan saya sharing seperti ini teman-teman bisa lebih terbuka. Jangan sampai uang yang teman-teman dapatkan secara susah payah itu kena marah-marah bos, keringetan, panas-panasan, hujan-hujanan, hilang cuman karena ditipu orang, hilang cuma karena iming-iming yang nggak jelas. Ya, saya di sini mau kasih teman-teman pandangan real mengenai forex, tidak hanya yang manis-manisnya saja. Oke teman-teman, dalam forex inilah yang terjadi. Kalau 5% per bulan berarti per hari berapa gan? Nah, sebaiknya teman-teman tidak menargetkan profit harian. Karena seperti kita berdagang dan berusaha, ada hari yang kita loss, ada hari kita profit. Oke, ada hari juga kita ke entry. Tergantung sama rule kita masing-masing, trading plan kita masing-masing. Nah, yang perlu kita lakukan adalah akumulasinya adalah profit 5% per bulan. Saya tidak peduli minggu ini saya loss, minggu depan saya loss,
Minggu ketiga mungkin saya profit, minggu keempat saya loss, tapi akumulasinya saya profit 5%. It's okay, nggak ada masalah. Oke. Okay? Ya, intinya nafsu dan emosian jadi MC. Nah, itu. Untuk menghilangkan nafsu dan emosian, teman-teman penting butuh yang namanya trading plan. Dan juga teman-teman mengerti bahwa dalam forex ada yang namanya risk management. Ada yang namanya harus mengatur risk and reward. Harus namanya disiplin. Ikuti trading plan. Itu dia ya. Bang, konfirmasi elite valid buat ente seperti apa? Nah, ini dalam masuk ke dalam teknikal ya, teman-teman. Untuk teknikal sebenarnya saya sudah sharing banyak hal sekali. Teman-teman bisa ikuti di channel edukasi. Kalau belum cukup, teman-teman bisa ikuti VIP. Kalau belum cukup lagi, teman-teman silahkan nonton YouTube. Di situ sangat banyak teknikal yang di-sharing. Tapi tidak ada yang sharing seperti saya. Tidak ada yang sharingkan hal hard truth seperti ini. Apa yang hard truth? Bahasa Indonesianya kebenaran yang sulit ya. Tapi inilah kebenaran gitu loh. Saya ingin teman-teman tahu. Saya pernah modal 10.000 USD mainin broker loss dalam 2 bulan. Wow, ini jahat banget sih. 10.000 USD itu 150 juta loh teman-teman. Itu bisa pakai modal nikah. Itulah saya mau teman-teman untuk paham ini. Bahwa kalau teman-teman punya modal 10.000 USD, teman-teman risking 1% per transaksi dengan trading plan yang jelas dan konsisten, teman-teman tidak akan pernah habis. Mungkin nggak profit, nggak apa-apa, tapi nggak pernah MC. Hanya paling BEP aja. Kalau teman-teman masih trading plan-nya mungkin kurang oke. Tapi kalau teman-teman tambah dengan trading plan yang bagus, dengan yang punya kemungkinan besar, maka pelan-pelan pasti profit. Sabar aja, pasti profit. Teman saya masuk 100 juta, entah main di mana, kemudian di MC entah kenapa, bingung nih. Oke, Bang, kira-kira bakalan bahas teknikal lagi nggak di hari yang akan datang? Boleh, teman-teman membahas teknikal mengenai apa? Saya akan coba untuk bahas ya, yang saya paham ya. Ini pernah saya alami. Kenapa jika setelah selesai hari ini profit, besok pasti MC. Walaupun entry kecil dimanapun bang, saya menggunakan tes apa aja bang. Tidak bisa menutup kemungkinan teman-teman bahwa manusia itu punya yang namanya perasaan takut dan juga perasaan tamak ya. Itulah yang menjadikan kita ketika hari ini kita profit 100%, kita langsung berharap, wow, saya akan langsung kaya. Besok saya akan 100% lagi. Perasaan itulah yang membuat kita MC teman-teman. Forex adalah cara untuk kaya dengan pelan-pelan, bukan cara untuk cepat kaya, gitu ya. Coach, bahas teknikal dasar seperti sistem BE di mana? Cara baca indikator sinyal di mana juga? Oke. Cara untuk setting break even itu sudah ada di grup edukasi. Oke. Nah, untuk cara baca indikator, sebenarnya saya pribadi sih trading tidak menggunakan indikator, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar cara menggunakan RSI, Bollinger Band, apalagi stokastik, apalagi teknikal yang indikator yang terkenal. Stokastik, Bollinger Band, RSI, kemudian ada apa lagi ya? Pokoknya itulah semuanya. Nah, teman-teman sebenarnya hal-hal seperti itu sangat mudah teman-teman dapatkan di YouTube. Oke, sangat mudah teman-teman dapatkan di YouTube. Silakan googling aja, pasti ada. Bang Bos, mohon petunjuk saya perlu duit 100 juta dalam waktu dekat harus dibayar. Kira-kira perlu modal berapa dan berapa lama? Eh, ini adalah hal yang sangat sulit untuk dijawab sebenarnya. Kalau butuh duit 100 juta, sebaiknya kerja. Kalau Pak Hasan trading dengan tekanan perlu duit 100 juta dalam waktu dekat, maka saya garansi modal Pak Hasan juga akan habis dalam waktu dekat. Karena tekanan itulah yang membuat kita bisa loss. Trading forex bukan cara untuk mendapatkan uang, tapi cara untuk memperbanyak uang. Itu yang teman-teman garis bawahi. Kalau teman-teman berharap besok, minggu depan saya harus bayar utang 100 juta. Saya harus trading hari ini untuk bisa profit. Maka saya garansi 99% teman-teman akan MC. Akan habis modalnya. Percaya sama saya.
Bahasan sebaiknya jangan trading. Oke. Sebaiknya kerja atau mungkin cari pinjaman ke teman-teman dekat dulu untuk modal untuk duit ini ya. Jangan berharap di trading. Tidak bisa. Okta broker terpercaya kan bang nggak bakal di-maintain kayak di atas ini nggak. Okta FX itu terregulasi kok di Indonesia. Oke kok. Oke, silakan trading sana tidak apa-apa. MACD Ichimoku mah banyak ya. Kira-kira kau sendiri main Forex berapa keuntungan per bulan ya coach? Di atas 10%. Karena saya sudah lumayan lama ya, jadi di atas 10%. Moving average oke. Berapa lama waktu belajar Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar forex hingga mumpuni untuk mandiri dan biasa trading for living? Tidak, waktu tidak menentukan kehebatan seseorang, teman-teman. Ada yang sudah belajar 5 tahun masih gitu-gitu aja. Ada yang baru belajar setahun udah bisa profit besar dan konsisten. Semuanya tergantung sama effortnya, bukan berapa waktu lamanya. Apa yang teman-teman lakukan selama teman-teman belajar itu yang berpengaruh. Kalau teman-teman selama teman-teman belajar, teman-teman hanya ganti-ganti strategi, hanya nonton loncat sini, hanya ikut-ikut master, ikut Facebook, ikut sinyal, tidak belajar, tidak back texting, maka teman-teman akan zero, nol besar. Tapi kalau selama setahun teman-teman melakukan backtesting, teman-teman setia pada satu rule yang sama, konsisten, maka teman-teman sudah jauh lebih baik daripada 99% trader di dunia ini. Oke, jadi waktu tidak mempengaruhi kepada kesuksesan dalam belajar trade forex. Dan kecil suaranya, yang lain besar kok kayaknya. Bang, mungkin tidak profit setiap hari tanpa Excel. Tidak mungkin. Langsung saya jawab dengan sangat sederhana ya. Straightforward. Dengan langsung. Tidak mungkin. Pasti ada SL-nya. Bisa sih tidak SL. MC. Ya, bisa nggak SL, tapi MC. Bisa tidak SL. Teman-teman pernah kan lihat robot trading yang dia averaging martingale, tidak pernah ada SL, tapi sekali salah langsung MC. Itu dia. Bisa tidak SL. Tapi teman-teman mau nggak siap? Sekali salah langsung MC. Tidak perlu SL. Sekali salah langsung MC. Mas Rian, kapan kamu beli Ichimoku dong? Saya punya bukunya masih baca, masih belum terlalu ngeh. Sorry ya, kebetulan saya nggak paham Ichimoku. Jadi saya tidak mau menjelaskan apa yang saya tidak paham sih sebenarnya. Sebagai seorang trader kita tidak perlu paham semuanya kok. Nanti sebentar lagi saya akan jelaskan sedikit hal sederhana yang teman-teman tahu supaya teman-teman bisa profit. Setelah kita ke teknikal teman-teman ya. Saya mau balas-balasin pertanyaan dulu. Grup edukasinya dipin di message group di Indonesia. Nanti saya pin ya. Teman-teman kalau mau PM juga boleh sih. Nanti saya kasih linknya. Oke, berarti banyak backtesting di demo ya mas. Bisa backtesting, tapi backtestingnya gimana dulu? Backtestingnya dengan strategi yang sama. Jangan semua strategi di backtest, nanti bingung. Gitu. Tujuan dari backtesting adalah kita mengetahui performance atau hasil dari trading strategi kita. Itu tujuannya sebenarnya. Dan membuat kita pede untuk trading. Untuk entry maksud saya. Oke. Next bahas cara backtesting mungkin bisa, tapi mungkin di VIP kali ya teman-teman. Kita tidak akan bahas di public ya cara backtesting. Di VIP kali kita bahas. Jadi teman-teman yang belum join VIP silahkan join VIP. Gan, udah coba backtest atau belum? Oke. Oke, itu sudah tidak ada pertanyaan. Saya minum sebentar. Kita akan lanjut ke teknikal sebentar ya. Teman-teman sudah paham ya maksud saya di sini ya. Saya harap teman-teman punya uh, pikiran terbuka ya setelah saya sharing tadi ya. Jadi teman-teman punya pencerahan lah. Saya tidak mau teman-teman ditipu lagi. Saya tidak mau teman-teman MC seratusan juta lagi. Saya tidak mau teman-teman dimaini broker. Saya tidak mau teman-teman kehilangan uang yang teman-teman susah payah cari. Itu yang saya nggak mau. Oke. Gimana cara join VIP? Cara join VIP silakan PM, nanti saya kasih caranya. Cara mengetahui kapan US session, session dari gimana bang? Cara untuk US session, saya sudah pernah sharing ya. Teman-teman tinggal ketik di Google, baby tips
Forex time. Ketika jadi Google kayak gini, nanti muncul paling atas. Itulah session US, session UK, session Australia, session Tokyo. Ada 4 sesi. Silakan teman-teman cek kapan ya. Kak, itu sinyal kakak rata-rata kan SL50 piece dan TP1 20 piece, TP2 juga. Oke. Nah, itulah yang saya sudah pernah jelasin mengenai ini. Silakan Mas Agung, silakan untuk nonton video saya sebelum-sebelumnya itu sepertinya ada sih, cuma saya lupa yang mana. Saya jelaskan secara singkat. Jadi kenapa Excel saya lebih besar daripada TP saya? Karena saya tahu, saya sadar bahwa yang ikuti sinyal saya adalah rata-rata adalah pemula. Pemula itu lebih senang melihat profit. Jadi dengan SL 50 pips dan TP 20 pips akan lebih sering TP daripada SL. Saya pernah mengalami 3 minggu tanpa SL. Itu kenapa? Karena SL saya lebih besar daripada TP saya. Lain halnya kalau TP saya lebih besar daripada SL saya. Kemungkinan besar win rate saya akan kecil. Tapi profit. Kan sama-sama profit. Intinya kan profit. Kan gini, mau kalau RR-nya lebih kecil daripada 1:1, kemungkinan besar win rate-nya akan di atas 50%. Maka sudah profit. Tapi kalau RR-nya itu di atas 1:1, maka win rate-nya kemungkinan besar akan di bawah 50%. Dalam kata lain, akan lebih sering SL. Itu dia. Jadi tujuan saya jelas ya. Kenapa SL lebih besar? Supaya lebih jarang SL. Dah, itu aja. Itu aja teman-teman tujuannya. Oke? Bang, tiap hari orang pasti punya chatting untuk Forex. Gimana kalau saya pakai strateginya kadang-kadang open price ya teman-teman paling sering dipakai ya. Kalau Bang Fikri belum join ke VIP, silahkan join. Nanti di situ kita akan adakan kelas mungkin sebelum tahun baru kita akan adakan satu kali kelas lagi open price ya di VIP saja. Kak, Kak baru tahu harus berarti lengkap tentang saya aplikasi apa Kak. Silakan join grup edukasi Bu Siti Rusmiatun. Nanti di situ semua Bu Siti nonton dari video paling awal sampai video paling terakhir. Nanti silakan nonton semua biar paham. Nanti bisa PM ke Rian. Nanti saya akan ajarkan teman-teman ya. Silakan. Untuk menghilangkan was-was pada saat forfeit. Gimana? Ya stick to trading plan. Gimana trading plan teman-teman? Itu. Memastikan spesial OP soalnya. Oke. Oke. Jadi kan bahas teknikal teman-teman ya. Sudah terlalu lama. Sudah 40 menit saya ngoceh-ngoceh. Nggak jelas. Kita langsung ya. Nah, dalam forex teman-teman, kita itu butuh gerakan untuk bisa profit dalam forex. Kita butuh market bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Kita butuh market untuk bergerak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah untuk bisa profit. Betul? Itu sederhana ya. Pokoknya dia ke bawah atau ke atas aja deh. Kita butuh dia gerakannya. Oke? Okay? Itu hal prinsip pertama yang teman-teman tahu. Oke? Okay? Yang kedua, dalam gerakan forex ada namanya trend. Tren inilah hal yang paling penting, teman-teman. Inilah yang membuat kita bisa profit. Hanya tren. Hanya ini. Tren adalah apa? Gerakan market. Arah dari market. Apakah dia akan ke atas, apakah dia akan ke bawah. Oke? Nah, dalam tren forex dan semuanya, semua gerakan ya, saham, forex, gold, apa itu, apapun, ada yang namanya gerakan impulsif, kemudian dia korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif. Nah, tren selalu bergerak dalam seperti ini. Tren tidak pernah bergerak seperti ini. Artinya tidak pernah balik. Tren akan bergerak seperti ini, teman-teman. Nah, ketika kita tahu bahwa tren akan bergerak seperti ini, maka muncullah yang dinamakan oleh teori
Menggunakan teori market structure. Menyenangkan nggak teman-teman kalau kita bisa buy di sini? Buy di sini. Buy di sini. Menyenangkan ya? Menyenangkan teman-teman ya? Enak nggak kita bisa buy di sini? Buy di sini. Buy di sini. Siapa yang mau buy di titik warna hitam? Enak ya? Atau siapa yang mau untuk sell di titik warna merah? Di garis warna merah ini. Enak ya? Nah, saya punya pertanyaan buat teman-teman. Kalau hal seperti ini, kalau dalam gerakan market seperti ini, kita, yang pertanyaan pertama ya, hmm, kalau saya, kalau saya buy, bukan saya buy, kalau dalam pola market seperti ini, lebih baik buy atau sell? Buy, betul. Oke, itu buy ya pertama ya. Buy. Kalau saya sell, itu apa yang saya lakukan? Kalau saya sell berarti apa yang saya lakukan? Kalau saya sell, berarti apa yang saya lakukan? Rugi? Oh, bukan. Bukan itu. Kalau saya sell, ya lawan tren. Ari Henry, betul ya. Mas Ari, nanti PM saya kasih uang 100.000. Kalau saya sell di kondisi market seperti ini, berarti saya sedang tren. Oke, Mas Ari Henry, silakan PM saya sekarang, sorry, private message. Juga boleh di Telegram. Nanti saya kasih 100.000. Ari Suhendri ya. Kita kembali ke sini. Nah, selamat ya Bang Mas Ari ya. Jadi, untuk di sini, kita bisa buy, maka kita akan ikut tren. Kita bisa sell di sini, kita akan melawan tren. Makanya, lebih baik kita buy. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pikir ini terlalu sederhana ya. Kayak cuman, udah gini-gini aja. Tapi, pada prakteknya, memang sesederhana itu teman-teman. Kita akan ke chart sebentar. Saya akan tunjukkan betapa sederhananya sebuah market structure. Stop. Saya akan sharing chart. Saya akan menggambarkan beberapa hal di sini. Ya, kolektif itu pullback. Kolektif itu nama lainnya pullback. Cuma nama lain doang itu. Itu nggak perlu dipusingkan sih sebenarnya. Nah, ini. Ini adalah chart GBP JPY H1 ya, teman-teman ya. Teman-teman lihat seperti saya bilang tadi. Lihat betapa sederhananya ini. Oke, ini ke sini kan. Ini ke sini. Oke. Oke. Nah, ini. Nah, sama seperti saya bilang tadi kan. Sorry, saya akan gambarkan lebih ini ya, lebih rinci ya. Saya akan buat lebih tipis. Nah, lihat teman-teman. Ini saya gambarkan sesuai sama chartnya ya. Sesuai sama chartnya ya. Lihat nih. Ini sesuai sama chart. Oke, sesuai ya. Nah, sekarang saya akan geser ini supaya tidak dalam chart. Lihat. Sama nggak kayak tadi? Nah,
Nah, kurang lebih. Sama kan? Jadi memang market itu bergerak seperti itu. Nah, seperti ini memang. Seperti ini. Sederhana itu, teman-teman. Teman-teman bilang enak kan tadi kan? Bisa sell atau buy di pucuk kan tren. Jadi kan enak kan? Gampang kan? Sama. Teman-teman lihat yang saya maksud, saya gambarkan. Teman-teman bisa mengerti bahwa sederhana itu memang. Sederhana itu. Sangat sederhana. Kita coba lagi. Kita lihat lagi. Nah, ini dia mulai naik. Nah, ini sini. Sorry, ini tadi kan. Ini sini. Nah, nah, ini turun. Sini lagi dia. Nah, oke. Nah, ini turun. Ini SL. Kalau kita masih gitu ini SL. Ini teman-teman. Semuanya sama. Seperti itu aja gerakannya. Dia butuh market butuh pijakan sebelum melanjutkan tren, market butuh pijakan. Lihat teman-teman, level-level yang sudah saya garis. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, profit. Gitu aja. Teman-teman tidak puas, kita lihat ke belakang sama aja. Nah, ini ke sini, 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 di sini kan levelnya. Nah, profit. Di sini, nah, masih profit dikit. Meskipun trennya sudah selesai berarti ya. Gitu. Lihat lagi. Nah, nah, di sini dia. Sebelum ke bawah. Sama, ini juga. Gini, 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 gini. Nah, sama. Sesederhana itu, teman-teman. Ini bukan saya mengada-ngada ya. Tapi inilah yang terjadi di market. Jadi teman-teman, sebenarnya teman-teman tidak perlu memusingkan strategi-strategi aneh. Nah, cukup ikuti aja tren dan market structure. Teman-teman akan profit kok. Nah, lihat. Sama lagi lah, tren terjadi. Di sini. Bagaimana saat seperti ini, Bang? Ya, ini berarti dia sedang tidak trending. Jangan trading. Begitu. Salah satu cara untuk melihat apakah market sedang trading atau tidak dengan melihat EMA teman-teman. EMA 200 biasa saya pakai. Kalau dia di bawah harga di bawah itu berarti trendingnya sedang down. Berarti saya fokus akan sell. Kalau harganya berada di atas EMA 200 berarti saya akan buy dan dia sedang bullish. Nah, seperti itu. Itu aja. Oke? Mas Arief. Jadi market structure dikombinasikan dengan SND dan SND baru kita bisa menemukan entry point. Betul. Sesederhana itu. Saya sudah jelaskan sih sebenarnya ini. Ini kan resisten become support become resistant, teman-teman. Kalau teman-teman nonton rekaman saya yang kemarin-kemarin, teman-teman udah paham ini. Bagaimana cara mengetahui tren sudah berubah? Untuk mengetahui tren sudah berubah, saya akan jadikan kuis. Kasih saya kasih saya dua tanda-tanda tren sudah berubah. Kalau bisa jawab, saya kasih 100.000. Yang paling cepat. Dua ya, langsung satu chat. Jangan dipisah-pisah chatnya. Langsung dua. Dua. Dua hal, tapi jangan dipisah. Digabung dalam satu chat. Yang paling cepat dan benar, saya kasih 100.000. Yang Govidan Chok bukan. Real Chok bukan. Dua hal, teman-teman. Break swing high baru satu. Ingin Hammer
Bukan itu yang saya cari. Dua hal, dua hal tanda break zone break even bukan. Dua hal tanda bahwa market sudah selesai tren market sudah berubah. Coach dan break higher low terakhir. Nah, itu dia. Belum bukan. LS bukan, break supposition bukan, EMA cross bukan, masih belum. Baru satu sih sebenarnya. Teman-teman rata-rata baru jawab satu, belum dua. Break trend line betul, tapi cuma satu. Break swing high, break zone bukan, nyerah. Cuma satu. Yang teman-teman yang jawab sih rata-rata jawab dua, tapi yang benar cuma satu. Bukan yang benar satu sih, sama. Conch sama break higher low, higher structure tadi kan sama itu. Kayaknya 100.000 terakhir ini susah ya. Saya kasih teman-teman kisi-kisinya. Perhatikan ya. Ketika market berubah tren, maka dia akan melakukan hal seperti ini. Saya sudahi ini ya. Ketika market berubah tren, yang terjadi adalah seperti ini kan. Misalnya lagi up. Pertama ini betul kan? Break structure atau dalam kata lain conch, change of character. Satu, saya butuh itu dia, Agung, Mas Agung. Betul. Yang saya maksud adalah itu. Jadi, betul, kita bisa membuat bukan memastikan ya, tapi memperkirakan bahwa market akan berubah haluan, berubah trend ketika dia sudah break higher low terakhir, lower high terakhir, atau conch, break change of character. Oke. Dan yang kedua, mungkin dia sudah break EMA 200 atau EMA 50. Karena EMA itu juga adalah indikator sebuah tren. Mau IMI berapapun, 50, 100, 200. Tergantung sama rule teman-teman. Oke, saya akan hanya menganggap market uptrend ketika harga berada di EMA 50. Ketika harga di bawah EMA 50 atau break EMA 50, berarti saya sudah bisa memperkirakan bahwa mungkin tren akan berubah. Itu dia. Jadi, satu, market structure, perubahan market structure. Dua, meninggal EMA, meninggalkan memotong garis EMA. Itu adalah dua hal yang bisa menjadi ciri atau pertanda tren berubah. Yang tadi jawab tren lain break sama, itu sama aja dengan market structure kok. Jadi coach ini ya, kemudian break break higher low atau lower high atau trend line itu sama semua. Artinya market structure. Nah, hal yang kedua semuanya adalah break EMA. Oke, itu dia. Jadi Mas Agung nanti chat saya akan kasih 100.000 rupiah. Oke, Mas Agung, pas ya. Janji saya sudah terpenuhi ya. Jadi saya sudah membagikan 200.000 rupiah untuk dua orang pemenang malam hari ini. Oke, saya rasa live hari ini untuk publik sudah cukup. Jika teman-teman masih punya pertanyaan-pertanyaan lain, silakan join ke VIP, chat saya, karena besok kita akan ada lagi untuk live VIP. Oke, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan lain, silakan di join VIP. Nanti saya akan berikan linknya besok. Kita akan bahas sama-sama besok. Oke, itu ya teman-teman. Kalau teman-teman sebelum kita tutup, sebelum tutup ya, saya harap teman-teman bisa memberikan saya respon, berikan saya komentar, apakah yang saya bagi hari bermanfaat atau tidak. Silakan teman-teman. Terima kasih teman-teman. Saya ingatkan kembali,
silakan join VIP untuk kita bisa ikut live bareng-bareng besok di VIP. Oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum puas, pertanyaan belum dijawab, kurang detail, silahkan join VIP. Kita akan live VIP besok jam 8 malam. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup malam hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua.